我有很重要，是会伤心的。主人，这两天可吓死我了。想活命？战神大人，算算时间，这个点，这个图案好眼熟，男女有别，从不。你与灵域阁主修为悬殊，带，好不好？你控制，就说让我感受力量。管居然和我长得一模一样，我们吸收了同一片日月精华，他一样的大坏人吗？战神大人。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Little Fairy Hao, dan ini adalah episode kelimanya. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode keempat. Sebelumnya, ketika hewan dan yang lainnya berada di Pavilion Selatan, secara mengejutkan Nanja telah datang kemari, yang tentu saja mengejutkan mereka. Pasalnya, Nanja datang begitu cepat. Padarnya, Hijihao yang kini telah menggunakan tubuh hewan pun bertemu juga dengan Nanja. Baik dia maupun Nanja begitu senang sebab bisa bertemu kembali. Jion yang tidak ingin tuannya terluka meminta rekan-rekannya untuk segera membawa hewan, sedangkan dirinya akan bertarung dengan Nanja. Dalam pertarungan tersebut, Nanja jauh lebih dominan dari Jihyun. Ini sangatlah wajar karena dia adalah seorang dewa perang. Sedangkan rekan-rekan Jihyun mengira kalau dia ini sudah meninggoy. Sampai akhirnya mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Nanja. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kedatangan Nanja kemari tentu membuat mereka terkejut. Berbeda dengan hewan yang begitu terpukau akan kehebatannya. Selain Nanja, Jihyun juga datang kemari, yang mana ternyata dialah yang membawanya kemari. Jibei menganggapnya telah berkhianat, tapi tentu saja Jihyun tidak ada niatan untuk melakukan hal tersebut. Sebab Nanja sendiri telah berjanji akan membantu mereka dalam mengembalikan 3 jiwa hewan, dalam menemukan 3 jiwa hewan. Jadi karena itulah Jihyun membawanya kemari. Tapi Nanja menginginkan sesuatu dari hewan, yang mana dia itu ingin menanyakan beberapa hal penting kepadanya. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat hewan merasa begitu malu, karena Nanja ingin menemuinya. Tidak ingin diganggu, hewan meminta para penjaganya untuk membiarkan mereka. Bailayan yang paham segera mengajak mereka untuk pergi. Sedangkan Lu Chunggi meminta tuannya untuk tidak jatuh cinta kepada Nanja, karena jika tidak dirinya akan patah hati. Selain itu, Lu Chunggi juga telah meninggalkan serangga untuk bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Sebenarnya Jin merasa khawatir kepada tuannya. Tapi Nanja menyadarkan mereka karena jika niatannya menyerang, maka siapa di antara mereka yang bisa menghentikan dirinya. Alhasil Jihyun pun tidak punya pilihan lain selain meninggalkan mereka. 我有很重要，是会伤心的。主人， Di sisi luar terlihat kalau Jihyun, Bailayan dan juga Jibei sedang mencoba menguping apa yang tengah mereka bicarakan. Begitu pula dengan Lu Chunggi. Mereka yakin betul kalau tujuan Nanja kemari pasti menginginkan sesuatu. Namun sayang sekali mereka itu tidaklah bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Jihyun semakin overthinking sebab dia berpikir kalau tuannya sudah tidak percaya lagi kepadanya. Padahal dia itu sangat takut jika Nanja berubah pikiran dan malah melakukan penyerangan kepada tuannya. Tapi bagi Jiang Sui, Jihyun juga tidak akan bisa berbuat apapun di hadapan Nanja. Lu Chunggi menenangkan mereka, pasalnya Nanja ingin menggunakan menara pencari jiwa demi melacak 3 jiwa hewan. Hal ini tentu akan menguras begitu banyak ki esensi. Bailayan menjadi bertanya-tanya mengapa Nanja melakukan pengorbanan yang begitu besar untuk bisa membantu hewan. Jihyun dan juga Jibei tidak yang terlalu memikirkan hal tersebut.
Karena setelah jiwa tuan mereka pulih, maka Nanja akan mereka kalahkan. Sebab saat itulah kekuatannya pasti akan melemah. Apa yang mereka bicarakan di luar ternyata bisa didengar langsung oleh hewan maupun Nanja. Sebuah penghalang pun telah dirinya pasang, dan dengan begini tidak ada satupun dari mereka yang bisa mendengar pembicaraan mereka. 我们就能干掉他。三魂，答案自然揭晓。这两天可吓死我了。 Tiba-tiba saja hewan memanggilnya sebagai dewa perang dan berterima kasih karena dia telah datang untuk membantunya. Sebelum itu dia pun mulai menjelaskan kalau dirinya adalah peri kecil penanam giok yang bernama Yuji Hao. Ia ingat betul di malam ketika Nanja menyelinap masuk ke pavilion giok. Kala itu Nanja ingin mencari sesuatu di sana. Hanya saja dia itu tidaklah sengaja memicu alarm pada tempat itu, yang membuat pavilion giok segera melakukan penyerangan. Untung saja Nanja ini pintar, jadi dia menahan agar lonceng ini tidaklah berbunyi. Dengan begitulah keberadaannya tidak akan diketahui oleh siapapun. Sedangkan Yuji Hao sendiri sedang sibuk makan malam karena dia harus berjaga pada malam itu. Pertarungan yang sedang dilakukan oleh Nanja tidaklah diketahui oleh Yuji Hao. Bahkan dia itu mampu dan mudah mengatasi setiap serangan yang bunga-bunga ini lakukan kepadanya. Tapi karena keasikan menggunakan kekuatannya, dia pun tidak sadar kalau Yuji Hao telah mengetahui keberadaannya. Namun dia itu tidaklah bisa berbuat apapun. Terlebih lagi Nanja mengancam akan menghabisinya jika ia tidak membawanya masuk ke dalam pavilion giok. Namun penyamaran Nanja tidaklah sengaja terungkap, yang membuat Yuji Hao mengetahui identitasnya. 想活命？ 山神大人， Berhubung dia sudah mengetahui hal itu, maka Nanja tidaklah bisa memaafkannya. Tapi Yuji Hao berjanji akan bungkam. Ia menjelaskan kalau pavilion giok ini telah dijaga oleh formasi api giok biru. Jadi hanya garis keturunan penanam giok saja yang bisa keluar masuk. Dan begini maka Yuji Hao pun akan memadamkan api yang ada pada Nanja. Sebab hanya dialah yang bisa melakukan hal itu. Yuji Hao menduga kalau tujuan Nanja kemari adalah untuk mengambil giok miliknya. Maka karena itulah dia akan membantunya. Nanja agak curiga kepada gadis ini, pasalnya dia tahu mengenai tujuannya. Alasan Yuji Hao bisa tahu karena selain hal ini, tidak ada lagi yang berharga di pavilion giok. Ia mulai menjelaskan kalau giok para immortal ada wujud dari esensi kehidupan. Hidup maupun mati telah saling menyatu, dan giok tersebut telah disemayamkan di pavilion giok, supaya bisa menerima kekuatan dari pohon suci Yusu. Jika mengambil giok ini secara sembarangan, maka tidak akan bisa dimanfaatkan. Jadi karena itulah tidak ada yang datang kemari. Dan apa yang barusan Yuji Hao katakan, ia pun menjadi semakin yakin kalau Nanja ingin melakukan teknik dilarang. Meskipun ini setelah dilarang, lantas mengapa Yuji Hao itu ingin membantunya? Ternyata dia ini sangatlah mengidolakan Nanja karena sebagai dewa perang dia sangatlah dihormati. Dan merupakan panutan nomor 1 di 3 dunia. Ia yakin Nanja tidaklah memiliki niatan jahat. Lagi pula Hidden Venerable telah memberikan surat tantangan kepadanya. Yuji Hao berpikir Nanja akan menggunakan teknik larang untuk bisa memastikan kemenangannya. Sesaat kemudian mereka pun telah sampai di pohon suci Yusu. Pohon ini sangatlah besar dan indah. Untuk Yuji Hao sendiri tidaklah bisa menyembunyikan kesenangannya, karena dia ini bisa bersama dengan Nanja. Terlebih lagi penampilannya itu sangatlah sempurna bagi dirinya. Ia pun merasa kesal karena tadi nyemil begitu banyak makanan, karena dia takut wajahnya akan lebih besar di hadapan Nanja. Nah sesaat kemudian pohon suci Yusu pun melakukan sesuatu, yang mana dia telah memanggil sosok binatang untuk bisa melindungi tempatnya. Hewan ini pun segera melakukan pergerakan dengan cepat demi bisa menyerangnya. Tapi Nanja tidaklah akan membiarkan Yuji Hao terluka. Alhasil serangan dari makhluk itu pun telah berhasil dirinya tahan. Ketika binatang Yusu ingin menyerang mereka, Yuji Hao pun segera menenangkan Xiao Bei.
Alhasil makhluk ini pun segera pergi ke sisinya. Yujihao menenangkannya karena Nanja adalah dewa perang yang baik. Selain itu, mereka datang kemari juga tanpa adanya paksaan. Xiaobei ini saatlah jinak, bahkan ia menuruti segala perintah yang Yujihao berikan. Selain itu, ia juga memberikannya beberapa buah. Bahkan, Yujihao sempat menawarkan buah ini kepada Nanja. Dan perasaan yang begitu malu, Nanja pun memakan buah ini, yang tentu membuat Yujihao senang. Ia bahkan berjanji akan memberikannya lagi jika Nanja menyukai hal tersebut. Nanja penasaran mengapa makhluk ini begitu jinak di depan Yujihao. Ternyata sejak kecil Xiaobei ini telah ia besarkan sendiri. Meskipun tubuhnya ini sudah besar, namun usianya masihlah sangat kecil. Saat para binatang lainnya sudah mati, Xiaobei bahkan belum menetas. Ini terjadi karena sebagai hewan spiritual, dia bertahan cukup lama. Nanja yang menyadari adanya sebuah formasi mencoba untuk masuk secara paksa. Untung saja ini segera dihentikan oleh Yujihao, karena hal itu hanya akan mengguncang seluruh papilion Zhongyu. Pola dari formasi ini diingat olehnya, sebab ini sama persis dengan apa yang ada pada Liontin Master Papilion. Berdasarkan waktunya, seharusnya sekarang Master Papilion tengah berenam di pemandian air panas. Yujihao pun berencana untuk mengambil Liontin tersebut, tapi Nanja melarangnya karena Master Papilion Lingyu bukanlah orang sembarangan. Ia takut hal berbahaya malah akan terjadi kepada Yujihao. Alhasil mereka pun bingung harus menggunakan cara apa. 必须撞死的时候，小白还没碰。算算时间，这个点，这个图案好眼熟，男女有别，从不。你与灵域阁主修为悬殊，来，好不好？ Xiaobei berusaha untuk memberitahu sesuatu, namun karena bahasanya tidak bisa dimengerti, jadi dia pun menunjukkan hal tersebut. Yama ternyata dia mampu membuka formasi yang melindungi pohon Yusu. Hal ini tentu tidaklah diduga oleh mereka, sebab Master Papilion ternyata telah menyimpan kunci cadangan pada tubuh Xiaobei. Setelah ini terbuka, mereka pun segera mendekati pohon Yusu. Nanja memberikan sesuatu yang adalah giok immortalnya. Hanya saja cahayanya begitu redup yang membuat Yujihao penasaran apa yang telah terjadi kepadanya. Ternyata Nanja telah mengalami luka yang sangat parah. Jika nantinya ia menggunakan teknik terlarang, Yujihao tidaklah bisa membayangkan dampak dari teknik tersebut. Namun apa boleh buat, Nanja tidaklah dapat membiarkan Hidden Venerable menghancurkan klan dewa. Apapun yang terjadi, dia harus menghentikannya. Yujihao paham dan mulai melakukan sesuatu pada kristal giok immortal milik Nanja. Selama proses ini berlangsung, Nanja pun bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Ini terjadi dikarenakan giok immortalnya yang sudah diutak-atik. Bahkan terlihat kalau Nanja hampir saja kehilangan kendali atas kesadarannya. Dan muncullah pola-pola aneh yang sama persis apa yang dialami oleh Jiang Sui sebelumnya. Untung saja Yujihao menyadari ada yang tidak beres, maka dia pun segera menghentikan prosesnya dan mencoba menahan amukan dari Nanja. Saat ini meridian Nanja seakan-akan hendak robek, yang mengakibatkan ki spiritualnya menjadi kacau dan sulit untuk dikendalikan. Ini semua terjadi karena teknik terlarang sudah mulai bereaksi pada tubuhnya. Nanja harus bisa mengendalikan hal tersebut, karena jika tidak, dia itu hanya akan tenggelam dalam kekuatannya saja. Yujihao merasa begitu khawatir kepadanya. Untung saja Nanja bisa menahan semua itu dengan baik. Dan pada akhirnya dia pun telah berhasil mengendalikan teknik terlarang tersebut. Walaupun Nanja telah memulihkan kekuatan puncaknya, tapi pondasi yang dia miliki sudah sangat rusak. Yujihao pun memberikan sebuah pil agar kondisinya bisa lebih nyaman. Ini adalah pil Huyuchuan yang merupakan harta spiritual Papilion Zhongyu. Sayang sekali Yujihao tidaklah bisa memberitahunya bagaimana cara dia bisa mendapatkan pil tersebut. Nanja sangatlah berhutang budi kepadanya. Jadi setelah perang ini usai, dia akan menjelaskan semua ini kepada Master Papilion. Kembali ke masa sekarang, yang mana Yujihao sangatlah mengkhawatirkan kondisi dari Nanja. Sedangkan Nanja sendiri bingung mengapa jiwa Yujihao malah berpindah ke tubuh Hidden Venerable hewan.
Yujihao sendiri juga tidak tahu dan hanya menduga karena mereka mati bersama yang mengakibatkan 2 jiwa masuk ke dalam batu pengembali jiwa yang sama. Tapi Yujihao sadar betul kalau hewan masih ada di dalam tubuhnya, yang berarti dia itu masih hidup. Bahkan hewan masih bisa muncul ketika mengajari dirinya dan bahkan meminjamkannya artefak miliknya. Yujihao berpikir kalau hewan merencanakan sesuatu yang jahat agar bisa menjadikan dirinya sepertinya. Nanji senang karena hewan masihlah hidup, sedangkan Yujihao meyakini kalau wajah hewan dan dirinya sangatlah mirip. Jadi dia mulai berpikir kalau mereka berasal dari jenis batu ajaib yang sama, karena baik dia maupun hewan sama-sama menyerap esensi matahari dan bulan. Wujud manusia bumi mereka juga sama persis. Yujihao pun memberitahu kalau dia berasal dari Gunung Fu. Nanji pun mulai mengingat masa lalunya. Ia pun memberitahu kalau bentuk asli hewan bukanlah batu ajaib, tapi dia ini dulu memang tinggal di Gunung Fu. Mungkin Yujihao sering melihatnya yang membuat dia membentuk wujud yang sama seperti hewan. 让我感受力量，管居然和我长得一模一样。我们吸收了同一片日月精华，他一样的大坏人吗？战神大人，一直住在蒲山，你应该是一个叫 Yujihao merasa kecewa kepada dirinya sendiri karena malah mengikuti wujud orang lain. Hanya saja dia penasaran mengapa Nanja begitu mengenal hewan. Di sini Nanja pun akan menggunakan menara pencari jiwa. Dengan kekuatan yang dirinya miliki, ia pun mulai mengeluarkan artefak tersebut. Namun dia bingung mengapa hanya ada aura hewan saja di sini. Mengapa tidak ada jiwa kedua? Seharusnya saatlah mustahil 2 jiwa yang berbeda saling menyatu di satu tubuh. Hingga ia pun mulai kepikiran sesuatu yang membuat Yujihao penasaran apakah karena jiwa hewan terlalu kuat sampai-sampai tidak bisa ditemukan olehnya. Ia pun menyarankan untuk pergi ke Istana Langit agar bisa menyelesaikan masalah ini. Namun itu tidaklah bisa Nanja lakukan. Pasalnya tubuh itu memang milik hewan, namun sudah ditempati oleh jiwa Yujihao, yang membuat dia tidaklah bisa menemukan jejak aura dari hewan. Mendengar hal itu, Yujihao pun berencana untuk meninggalkan tubuh ini agar bisa kembali pulang. Tapi Nanja memintanya untuk tidak perlu terburu-buru, karena dia ini belum menjadi seorang immortal. Jika keluar secara paksa, maka yang ada jiwanya malah akan musnah. Ini tentu saja mengejutkan Yujihao. Dan sejugalah Nanja pun melakukan sesuatu yang akan menstabilkan jiwanya. Dengan begitu, sementara jiwanya akan tetap aman. Tapi setelah 3 jiwa hewan kembali, maka Nanja akan mencari cara untuk bisa menarik jiwa Yujihao keluar dan membentuk tubuh immortalnya sendiri. 战神大人， Nanja akan melakukan segala cara untuk bisa membantunya, karena bagaimanapun ia telah berutang budi kepada Yujihao. Namun tindakannya barusan telah menguras begitu banyak kekuatan, bahkan Nanja ini harus jatuh pingsan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.